Sobat Telanjang, ragam kuliner Indonesia. Kalau kita perhatikan sebenarnya kita sangat kaya dengan keragaman kuliner kita. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya cukup banyak akulturasi makanan-makanan atau kuliner Indonesia ini. Barangkali salah satunya yang populer adalah akulturasinya budaya kita dengan Tionghoa. Bakso, mie, dan sejenisnya, barangkali itu akulturasi dengan Tionghoa. Kita juga bisa lihat beberapa makanan di Solo ataupun Jogja yang itu sebenarnya mengadaptasi atau proses akulturasi dengan budaya makanan orang Belanda. Nah, mari kita coba telusur lebih dalam lagi nanti jenis per jenis gitu. Yang itu termasuk kuliner tradisional cuisine Indonesia. Yang salah satunya masuk pada registrasi Indonesian Cultural Heritage Intangible yang tak nampak, warisan kuliner Indonesia yang sangat beragam dan unik. Nanti kita bisa coba cermati dari beberapa dimensi atau sisi gitu. Di antaranya adalah bagaimana sebenarnya resepnya, kemudian bahan makanannya, bagaimana berproses, misalnya ada proses peragian dulu, cara memasaknya, yang saya pikir ini juga menjadi sebuah cara yang menarik gitu, yang saat ini orang sudah familiar dengan peralatan modern, dengan perapian gas, orang sudah tidak terlalu banyak yang mengenal bagaimana itu menggunakan arang, bagaimana itu menggunakan kayu, dan seterusnya. Termasuk alat-alat masaknya. Yang ini sangat beragam sekali. Ada makanan-makanan yang ternyata memasaknya dengan wajan bukan berbahan logam, tetapi berbahan tembikar. Waktu penyajian itu juga sangat unik. Ada makanan-makanan tertentu yang itu dibuat hanya pada periode tertentu. Misalnya di saat bulan puasa dan seterusnya. Lokasi yang terkadang memang juga punya keunikan masing-masing. Lantas prosedur penyajiannya pun ternyata juga unik sekali gitu. Salah satunya kalau kita perhatikan di dalam cara penyajian itu ada yang menggunakan, salah satunya adalah pemanfaatan daun pisang sebagai alat saji. Yang menarik sebenarnya ketika kita mencoba untuk melihat bagaimana daun pisang sebagai katakanlah pengganti piring atau mangkok, itu ternyata ada beberapa cara gitu menyajikan dengan peralatan daun pisang ini. Yang pertama adalah dengan cara dipincuk. Kemudian ada samir, yang itu biasanya istilah Jawa ada berkatan. Kemudian ada pinjung. Pinjung ini sebenarnya mirip nasi kucing, tapi tidak semuanya biasanya menggunakan pinjung ini. Kemudian dipelang atau terpelang. Kemudian ada model sudi. Sudi ini biasanya digunakan untuk klepon. Kemudian ada takir. Yang takir ini biasanya dimanfaatkan untuk berkatan, biasanya berkatan bayi ya, anak-anak bayi. Kemudian ada sumpil.
Makna makanan pun juga sangat syarat ragamnya. Kemudian how to eat, bagaimana cara memakannya. Ada kejadian-kejadian unik yang sebenarnya orang jadi tidak tahu cara memakan itu. Salah satunya adalah kalau di Malang atau beberapa kota di Jawa Timur itu ada tetel yang dikombinasi dengan tape ketan. Yang biasanya sebenarnya itu menggunakan sendoknya itu sudi gitu, sama-sama dari daun pisang yang dilipat. Kemudian ketika tidak mengenal cara memakannya, maka itu dimakan satu persatu, tetalnya dulu baru tapenya. Padahal yang menarik adalah bagaimana dua jenis makanan ini dikombinasi jadi satu. Sama halnya tetal tadi kalau di daerah Ponorogo disebut sebagai jadah. Jadah itu ditempelkan dengan tempe goreng dan dimakan bersama, digigit bersama. Gurihnya jadah diikuti gurihnya tempe yang unik, diikuti sama secangkir kopi panas.